Baik, bismillah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengatasi data duplikat atau fenomena duplikasi. Jadi, ketika kita melakukan survei atau terutama ketika melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan oleh tim kita, itu salah satu penyakit data dalam tanda kutip itu adalah sering terjadi duplikasi. Nah, saya punya data, gambarannya seperti ini. Nah, jadi misalnya saya ngumpulin data, ada aja tuh biasanya fenomena seperti ini. Ini kita punya data asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 6. Ada namanya Mawar, Melati, Indah, Ruri, Ateng, Juleha ya. Jenis kelaminnya sekian, gajinya sekian, dan pengeluaran sekian. Cuman pas lagi kita cek datasetnya, kok dari 6 responden yang ditargetkan, datasetnya jadi ada 14 baris gitu. Ada yang kelebihan data, apa ada orang yang surveyornya rela nyari observasi tambahan gitu kan, atau memang ada kesalahan teknis. Nah, coba kita pelajari ya datasetnya. Oh, rupanya ada data yang duplikasi nih. 4, si Ruri. Nah, ya. Ruri itu duplikasi. ID-nya sama, JK-nya juga sama, gaji dan pengeluaran juga sama. Si Ateng juga ada duplikasi nih yang nomor 5. Nah, benar-benar. Jadi ada 3 data yang serupa gitu. Kalau yang Ruri kan ada 2 doang nih. Nah, kalau Juleha banyak bener ini. Ada 1, 2, 3, 4 dan data aslinya itu 5 jadinya. Jadi ada 5 data yang duplikat gitu. Nah, satu lagi ada Melati. Cuman Melati itu ID-nya kosong. JK-nya sama sih. Cuman gajinya kosong dan pengeluarannya kok aneh, kosong gitu. 33. Kalau yang data yang Melati yang sejenis 2693. Nah, jadi ada beberapa jenis ya duplikasi gitu. Ada yang datanya rusak, kita curigai duplikasi, cuman datanya rusak. Ada yang duplikasi beneran, di mana duplikasinya itu ada 2 buah data yang identik. Terus ada duplikasi yang 3 buah data yang identik, si Ateng. Dan ada duplikasi yang menjadi 5 data yang identik gitu. Jadi ada 1 data rusak, ada yang data identiknya 2, ada data yang identik atau duplikasinya 3 buah, dan ada yang duplikasinya sampai 5 buah gitu. Nah, saya bahas data yang rusaknya dulu. Kalau saya biasanya kalau misalnya kita menghadapi data yang besar, observasi kita itu misalnya sampai jutaan misalnya gitu ya. Itu kan kita susah untuk ngecekin data-data yang perintilan seperti ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya data-data yang kecil ini dibuang aja. Yang rusak-rusak ini dibuang aja. Cara ngebuangnya seperti apa? Cara ngebuangnya cari aja misalnya hal-hal yang spesifik, misalnya dia rusaknya di mana gitu, gajinya kosong gitu ya. Jadi kita tulis aja di sini atau ID-nya lah. Jadi kita cari variabelnya kira-kira yang mana yang sangat signifikan kalau dia hilang. Jadi kan Melati ini mungkin saja 2 orang yang berbeda. Cuman kalau ID-nya hilang,
Melati, kita susah ngolah data si Melati yang ID-nya hilang ini. Maka cara ngilanginnya kita drop aja, drop if ID-nya sama dengan missing misalnya, titik ya. Jadi kalau menghadapi data yang seperti itu, buang aja data yang rusaknya. Nah, sekarang tinggal data yang benar-benar identik. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah kita ngecek dulu bagaimana kondisi atau peta dataset kita yang mengalami identik. Caranya Bapak Ibu bisa tulis seperti ini. Duplicates pakai S, terus spasi report. Jadi laporkan yang duplikasi. Nah, tulis nama variabel-variabel yang menunjukkan bahwa dia identik. Kalau menurut saya karena ini datanya identik sempurna, biar pasti, masukin aja semua variabel yang ada. Jadi kan variabel-variabel yang ini ya, yang primer atau yang fundamental yang menunjukkan bahwa ini bener, kalau menurut skenario studi kita, kalau variabel-variabel ini datanya identik, berarti ini pasti ini orang yang sama gitu. Itu kan feeling dari masing-masing peneliti ya. Jadi makin banyak makin bagus sebenarnya. Cuman kan ada juga kadang-kadang variabel-variabel tambahan yang sebenarnya nggak signifikan. Misalnya ada variabel apalah gitu ya, yang kalau misalnya dia kosong nggak apa-apa, nggak ngerusak data. Ya kalau itu nggak dimasukin nggak apa-apa gitu. Cuma yang jelas variabel-variabel inti yang perlu kita masukin. Jadi masukin semua variabel-variabel intinya. Nah, kemudian kita run. Ctrl D. Nah, nanti dia akan melaporkan bagaimana sih kondisi duplikasi di dalam dataset kita. Jadi duplikasi dalam terms of dari variabel ID, nama, jenis kelamin, gaji, dan pengeluaran. Nah, yang kopinya cuma satu, kopinya ini maksudnya observasinya cuma satu, berarti unik ya. Itu ada 3 buah observasinya. Ya. Nah, kemudian yang data-data yang identiknya ada 2, yang kopinya ada 2, ya misalnya kayak gini. Tadi 4 itu ada 2 buah. Ya. Jadi yang kelebihannya itu ada 1 gitu. Jadi ada 2 data yang identik, lebihnya 1 gitu. Nah, datanya yang ada kembar 3 itu ada 3 observasi. Surplusnya yang kembarnya itu kelebihan 2 observasi dia jadinya. Yang kembar 5 ada 5 observasi. Nah, yang kelebihannya itu ada 4. Nah, ini kan masih oke ya datanya, karena tadi kita bikin skenario, ada kayak gini. Misalnya kayak si Ruri kembarnya 2, Ateng kembarnya 3, Juleha kembarnya 5 gitu. Nah, dalam data asli itu nanti akan ada Juleha misalnya gitu ya. Juleha dan Ateng itu sama-sama kembar 2. Nah, nanti yang akan dilaporkan di sini yang kembarnya 2 Juleha dan Ateng, jadi ada 4 kan jadinya gitu. Dan begitu seterusnya gitu.
Jadi ini masih gambaran umum siapa-siapa kondisi duplikasi dari masing-masing observasi di dalam dataset kita. Nah, ini penting untuk bisa kita evaluasi. Oh, ini data bagus nggak nih atau parah banget gitu kalau misalnya ngelihat. Nah, ini nanti misalnya Bapak Ibu jadi ketua kepala surveyor, bisa jadi bagian dari quality control gitu yang dia akan diinsert ke laporan kita bahwa wah nih Bapak Ibu kemarin kita ngumpulin data duplikasinya gede banget gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngasih masukan ke data entry-nya atau ke surveyornya nanti melalui kondisi seperti ini. Jadi yang pertama kita bikin reportnya. Nah, selanjutnya duplikatnya ini kita list. Siapa sih yang yang mengalami duplikasi? Kalau cara capeknya kan kita lihat di datasetnya langsung gitu ya. Cuman kalau jutaan susah juga gitu ya. Nah, makanya kita pakai cara stata dengan meringkas list-listnya. Jadi Bapak Ibu ketik duplicates list, terus nama-nama variabel inti yang bisa merefer siapa-siapa aja yang duplicate. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Oh, di grup yang pertama itu ada 2 buah nih listnya. 1, 2. Yang yakni observasi keempat dan ketujuh. ID-nya itu si 4, yang identik itu atas namanya Ruri, JK-nya 1, gajinya 1, dan pengeluarannya 1. Ini bener-bener datasetnya ditampilin yang identiknya tuh di sisi mananya gitu. Nah, untuk yang grup 2 yang identiknya ada 3 buah, itu siapa gitu ya. Itu observasinya observasi nomor 5, 8, dan 9. ID-nya 5, namanya Ateng, dan seterusnya. Nah, yang identiknya ada 5 buah, siapa aja? Itu diklasifikasiin ke dalam grup 3, itu observasi nomor 6, 10, 11, 12, dan 13. Sama ya? Kayak gini. Di observasi nomor 6, tuh sama ya. Observasi ke 10 sampai ke 13. Kalau yang si Ruri, observasi ke-4 dan observasi ke-7. Jadi bisa langsung ke potret sama si stata jadinya. Nah, kalau udah begini diapain? Dibuang. Yang duplikat-duplikatnya. Cuman duplikatnya cara ngebuangnya ada beberapa tahap lagi. Cara membuang duplikat. Yang pertama bikin tag dulu. Tag duplikasi di dalam dataset. Caranya gimana? Tulis duplicates, tag, terus masukkan nama-nama variabel yang intinya yang mengindikasikan yang bisa mengindikasikan suatu data itu unik, koma, gen, buka tutup. Nah, kita mau namain variabel yang buat nandain ngetek duplikatnya apa ini? Bebas, terserah. Kalau di sini kita namain nodup aja ya. Terserah nih, bisa bebas, bisa nama misalnya atau apa-apalah gitu. Ini kita biar sistematis kita namain nodup. Nanti seperti apa? Nah, kebentuk variabel nodup kan? Nodupnya tuh kayak gimana sih gambar bentuknya? Nah, bentuknya kayak gini, Pak. Nah, jadi yang nggak punya duplikat dia 0. Yang duplikatnya ada 2, berarti kelebihan 1 ya. Ditulis 1 gitu. Nah, duplikatnya ada 2, kelebihan 1, itu 1 di sini. Yang duplikatnya ada 2 buah, itu si Ateng itu ditandain semuanya 2.
Kemudian yang duplikatnya ada 5, sorry, ini duplikatnya ada 3, berarti kelebihan 2 buah ya. Itu ada ditulis di sini 2. Nah, kalau yang duplikasinya ada 5, berarti ada 4 kelebihan data yang duplikat, itu ditulis nomor 4. Jadi ini tagnya itu jumlah kelebihan datanya gitu ya. Nah, kalau udah begini Bapak tulis di sini nodup, sorry, di sini kita tambahin dulu nih. Kenapa jangan nodup doang? Karena tadi apabila misalnya Ateng dan Juleha sama-sama kelebihan, sama-sama terjadi 3 duplikasi ya. Jadi nanti si Ateng di sininya 2 semua gitu. Jadi yang 2 itu ada Ateng dan ada si Juleha gitu. Ini kan jadi kalau misalnya kita cuman nodup doang, itu nanti yang kejaga ya kalau nggak Ateng yang atau Juleha yang nomor urutnya 1 nantinya. Makanya kita sementara Ateng dan Juleha kan ini dua observasi yang berbeda. Makanya kita masukin ID-nya biar apa namanya? Biar dia mencirikan ini bahwa yang tag-nya 2 ini ID-nya bisa berbeda loh gitu. ID nama juga boleh. Ya. Nah, kita by sort. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat untuk menghasilkan nomor urut. Jadi bentuk datanya jadi seperti apa? Nanti kayak gini. Jadi kalau yang nomor urutnya apa namanya? Yang tidak punya duplikasi ya semuanya di nomorin 1 ya. Nah, yang duplikasinya ada 1 itu 1 2. Jadi kita urutin gitu. Kita kasih nomor urut, nomor data-data yang duplikat. Jadi kalau yang duplikasinya ada 2 atas nama Ateng 1 2 3 gitu. Nah, yang duplikasinya ada 4 kita kasih nomor urut 1 2 3 4 5 gitu. Nah, dari sini kenapa kita urutin? Karena ini salah satu cara aja. Kalau Bapak Ibu punya kreasi lain boleh melakukan. Cuman kalau saya tuh biasanya gini untuk menyikapi duplikasi, saya urutin, ambil aja yang nomor 1. Nomor 1 ini kan pasti data aslinya nih. Yang lebih dari 1 pasti data duplikatnya. Ya. Nah, kalau udah dapat gini, keep if nodupnya sama dengan 1. Sorry. Ya. Nanti datanya seperti apa? Oh, sorry. Oh, nodup urut, sorry. Kok nodup? Sorry ya. Jadi yang dijaga itu ingat, hati-hati nih jangan sampai salah kayak begini. Nodup urutnya. Ah, yang ininya yang dibuang, yang di keep nih, yang satu-satu dari yang ini. Kalau yang barusan tuh nodup doang, baru tag awalnya doang. Jadi yang kesisa cuman ininya. Ya, itulah kenapa kita harus kerja di Duval. Nah, kalau kita ya, selanjutnya kita ulang nih, saya udah ulang ininya, codingnya.
Nah, kita buang nodup urut yang nilainya sama dengan 1. Nah, jadi udah tinggal data aslinya nih. Oh ya, yang ini belum saya masukin ke do file nih. Jadi drop if id sama dengan titik. Oke, ya sekarang kita udah punya data aslinya. Ya. Nah, biar nggak bingung, buang nih 2 data yang barusan kita apa namanya? Kita tambah-tambahin. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sudah punya data bersih. Ada 6 observasi, semuanya spesifik. Oke ya. Alhamdulillah.